Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan membahas mengenai struktur karbohidrat. Adapun anggota dari kelompok 10 yaitu Saya Mutia Firman selaku pemateri pertama. Perkenalkan, saya Anissa Rafida selaku pemateri kedua. Dan saya Tiara Novitasari sebagai pemateri ketiga. Baik, tujuan dari mempelajari struktur karbohidrat yang pertama yaitu mengetahui definisi karbohidrat. Yang kedua, monosakarida, di mana pada bab ini kita akan menjelaskan mengenai stereoisomer monosakarida, struktur monosakarida, formula proyeksi Haworth, beberapa zat yang tergolong ke dalam monosakarida, dan sifat-sifat dari monosakarida itu sendiri. Tujuan yang ketiga yaitu memahami tentang oligosakarida. Dan yang terakhir, memahami tentang polisakarida. Baiklah, kita masuk pada materi pertama yaitu pengertian karbohidrat. Karbohidrat adalah polihidroksialdehida atau polihidroksiketon atau zat-zat yang bila dihidrolisis akan menghasilkan derivat senyawa-senyawa tersebut. Suatu karbohidrat tergolong aldehid jika oksigen karbonilnya berikatan dengan suatu atom karbon terminal, dan suatu keton jika oksigen karbonilnya berikatan dengan suatu karbon internal. Pada umumnya, karbohidrat merupakan zat padat yang berwarna putih, sukar larut dalam pelarut organik tetapi larut dalam air, kecuali untuk beberapa sakarida. Sebagian besar karbohidrat dengan berat molekul yang rendah manis rasanya. Karena itu juga digunakan istilah gula untuk zat-zat yang tergolong ke dalam karbohidrat. Karbohidrat itu terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama monosakarida. Monosakarida ini sering juga disebut dengan gula sederhana, merupakan karbohidrat yang paling sederhana di mana tidak dapat dihidrolisis menjadi bentuk yang lebih sederhana lagi. Monosakarida tidak berwarna dan merupakan kristal yang padat, mudah larut dalam air, tetapi tidak larut dalam pelarut nonpolar. Kebanyakan monosakarida mempunyai rasa yang manis dengan rumus empiris CH2O, N di mana N sama dengan 3 atau jumlah yang lebih besar lainnya. Contohnya yaitu D-gliserosa, L-gliserosa, dan dihidroksiaseton. Berdasarkan banyaknya atom karbon di dalam molekulnya, monosakarida dapat dibedakan menjadi triosa dengan 3 atom C, tetrosa 4 atom C, pentosa 5 atom C, heksosa 6 atom C, dan heptosa 7 atom C. Berdasarkan gugus karbonil fungsionalnya, maka monosakarida dibedakan menjadi aldosa jika mengandung gugus aldehida dan ketosa jika mengandung gugus keton. Contohnya yaitu C3H6O3 atau triosa. Jika berikatan dengan gugus aldehid disebut gliserosa, dan jika berikatan dengan gugus keton disebut dihidroksiaseton. Kedua yaitu C4H8O4 atau tetrosa. Jika berikatan dengan gugus aldehid disebut eritrosa, dan jika berikatan dengan gugus keton disebut eritrululosa. Yang ketiga yaitu C5H5O5 atau pentosa, yang apabila berikatan dengan gugus aldehid disebut tribosa, dan apabila berikatan dengan gugus keton disebut tribulosa. Dan yang terakhir yaitu C6H12O6 atau heksosa. Apabila berikatan dengan gugus aldehid disebut glukosa, dan apabila berikatan dengan gugus keton disebut ketosa. Selanjutnya yaitu mengenai stereoisomer monosakarida. Senyawa-senyawa yang mempunyai rumus bangun sama tetapi berbeda dalam konfigurasi kerongannya dikenal dengan istilah stereoisomer, yaitu adanya atom karbon tidak setangkup atau atom karbon asimetris pada molekul monosakarida, memungkinkan pembentukan isomer optik sehingga dapat membentuk dua senyawa yang merupakan bayangan cermin dari yang lainnya. Contohnya yaitu D-gliseraldehida dengan L-gliseraldehida, D-glukosa dan L-glukosa.
Dua senyawa yang merupakan pasangan bayangan cermin disebut enantiomer dan mempunyai sifat yang hampir sama. Misalnya pentosa, yaitu gula 5 atom karbon memiliki 3 atom karbon asimetris di dalam molekulnya, memiliki isomer sebanyak 23, sama dengan 8, yakni D-arabinosa, D-ribosa, deksilosa, D-likosa, dan 4 lainnya dalam bentuk M. Gula dengan konfigurasi D disebut gula D, sedangkan gula dengan konfigurasi L disebut dengan gula L. Suatu gula konfigurasi D kalau gugus hidroksil yang terikat pada atom karbon yang berdekatan dengan atom karbon alkohol primer terletak di sebelah kanan dan berkonfigurasi L jika gugus hidroksil ini terletak di sebelah kiri. Berikutnya kita akan membahas mengenai struktur monosakarida. Rumus bangun monosakarida atau aldosa dan ketosa menurut Fischer merupakan rantai lurus. Beberapa reaksi dan sifat-sifat karbohidrat tidak dapat diterangkan dengan rumus bangun ini. Misalnya, ada 2 isomer dari D-glukosa. Howard mengajukan suatu rumus bangun yang berbentuk cincin dengan ikatan hemiasetal antara gugus aldehida pada posisi C1 dan gugus hidroksil atau alkohol dari C4 atau C5. Pembentukan hemiasetal atau hemiketal menciptakan suatu atom karbon asimetris tambahan pada posisi C1 dalam molekul. Berikutnya akan menjadi 5, dan dengan demikian terdapat 2 buah isomer, yaitu alfa dan beta dari struktur cincin. 2 isomer D-glukosa adalah alfa D-glukosa dengan gugus OH pada C1 berturut-turut di sebelah kanan dan kiri dari rantai C. Pusat asimetris yang baru disebut karbon anomerik, dan isomer alfa dan beta disebut anomer. Bentuk alfa dan beta dari D-glukosa dapat saling dikonversikan bila dilarutkan dalam air, sehingga reaksi optiknya berubah sampai mencapai nilai tertentu. Nah, fenomena spontan ini disebut dengan mutarotasi. Berikutnya, formula proyeksi Howard, di mana isomer alfa dan beta dari D-glukosa bukan merupakan struktur rantai yang lurus, tetapi 2 senyawa berbentuk cincin beranggotakan 6 atom C. Gula berbentuk lingkaran demikian disebut piranosa, karena senyawa ini menyerupai senyawa cincin dengan 6 anggota yang disebut piran. Berikutnya ikatan hemiketal internal antara gugus keton dari C2 dan gugus hidroksil dari C5 dalam D-fruktosa, di mana hal ini menimbulkan pembentukan suatu cincin beranggotakan 5. Mirip dengan furan, jenis struktur cincin ini disebut dengan furanosa dari suatu gula. Berikutnya yang tergolong monosakarida. Yang pertama itu gula deoksi. Gula deoksi adalah monosakarida yang lebih sedikit mengandung atom O daripada atom C. Misalnya pada deoksiribosa pada asam nukleat yang berbentuk furanosa atau 2-deoksi-D-ribofuranosa. Yang kedua itu ada gula amina. Kalau gugus OH suatu monosakarida digantikan oleh gugus NH2, terbentuk gula amina. Gula amina banyak dijumpai sebagai komponen utama polisakarida struktural. Misalnya D-glukosamin atau 2-amina beta-D-glukopiranosa. Yang ketiga, asam gula. Salah satu asam gula yang sangat penting adalah asam askorbat atau vitamin C yang memiliki struktur lakton dari asam heksonat. Yang keempat itu gula alkohol. Gugus aldehida atau keton dari monosakarida dapat direduksi secara kimia atau enzimatis menjadi gula alkohol, misalnya D-sorbitol yang berasal dari D-glukosa dan D-manitol yang berasal dari D-manosa. Berikutnya sifat-sifat dari monosakarida. Yang pertama, reaksi dengan asam dan basa. Bila glukosa dilarutkan dalam basa yang encer atau basa lemah, BaOH2 atau
CaOH2. Setelah beberapa jam, akan dihasilkan campuran yang terdiri dari fruktosa, manosa, dan sebagian glukosa semula. Yang kedua itu gula pereduksi. Adanya sifat pereduksi dari gula disebabkan oleh adanya gugus aldehida atau gugus keton yang bebas, sehingga dapat mereduksi ion-ion logam seperti tembaga atau Cu dan perak atau Ag dalam larutan basah. Yang ketiga ada oksidasi. Oksidasi secara kimia terdapat aldosa, pada umumnya menghasilkan asam. Aldonat misalnya asam glukonat dari glukosa. Oksidator kuat seperti NH3 akan mengoksidasi gugus aldehida dan gugus alkohol primer menjadi asam aldarat, suatu asam dikarboksilat. Misalnya, asam glukarat dari glukosa. Keempat itu pembentukan glikosida. Apabila larutan D-glukosa diberikan metanol dan HCl, maka akan segera terbentuk dua senyawa, yaitu alfa dan beta metil D-glukosida. Dua bentuk yang diastomer ini labil dalam asam, tetapi kondisinya akan stabil dalam keadaan basah. Yang kelima itu pembentukan ester. Semua monosakarida dapat terasetilasi oleh asam asetat. Anhidrida yang berlebihan membentuk O-asetil alfa-D-glukosa. Gugus asetil yang berikatan secara ester ini bisa dihasilkan oleh proses hidrolisis oleh asam ataupun basa. Yang terakhir itu yang keenam, ozason. Monosakarida dapat bereaksi dengan larutan fenihidrasi dalam suasana asam dalam suhu 1000 derajat Celcius, membentuk ozanon. Glukosa, fruktosa, dan galaktosa membentuk ozason yang sama, karena C3, C6, ketiga gula ini sama, tetapi galaktosa membentuk ozanon yang lain karena galaktosa berbeda pada bagian molekul yang tidak berubah pada pembentukan ozanonnya. Oligosakarida. Oligosakarida umumnya didefinisikan sebagai suatu molekul karbohidrat yang mengandung 2-10 unit molekul monosakarida. Polisakarida yang paling umum adalah disakarida, CnH2ON1, yang tersusun dari dua satuan molekul monosakarida yang digabungkan oleh ikatan glikosida. Disakarida yang penting yang banyak terdapat di dalam sukrosa, laktosa, dan maltosa. Maltosa adalah disakarida yang paling sederhana, mengandung dua molekul D-glukosa yang dihubungkan oleh suatu ikatan glikosida antara atom C1 atau karbon anomer dari molekul glukosa yang pertama dan atom C4 dari glukosa yang kedua. Sukrosa atau gula tebu merupakan disakarida yang disusun oleh glukosa dan fruktosa karena ikatan glikosida terbentuk dari gugus hidroksil anomerik dari kedua satuan monosakarida. Maka, sukrosa bukanlah gula pereduksi dan tidak mengalami mutorotasi. Laktosa atau gula susu hanya terdapat dalam susu. Laktosa bila dihidrolisis akan menghasilkan D-galaktosa dan D-glukosa berikatan melalui ikatan alfa 14 glikosida. Laktosa mempunyai atom karbon hemisetal sehingga termasuk gula pereduksi. Polisakarida. Polisakarida merupakan karbohidrat yang dijumpai di alam dalam jumlah yang paling besar. Polisakarida dapat berfungsi sebagai bentuk energi simpanan dan sebagai fungsi struktur di dalam dinding sel dan jaringan pengikat. Hidrolisis sempurna terhadap polisakarida oleh asam atau enzim spesifik menghasilkan monosakarida atau turunannya. Pati atau C6H10O5N. Polisakarida ini merupakan cadangan makanan dalam bentuk tumbuh-tumbuhan.
terutama terdapat dalam jumlah banyak pada golongan umbi-umbian, seperti kentang, dan pada biji-bijian seperti jagung, tetapi kemampuan membentuk pati dijumpai hampir pada semua sel tanaman. Selulosa adalah unsur utama pembentuk kerangka tumbuh. Ia tidak memberi warna pada iodium dan tidak larut dalam pelarut biasa. Kitin merupakan dengan selulosa, kecuali kenyataan bahwa mukopolissakarida yaitu heterosida yang mengandung gula amino. Kondroitin merupakan polisakarida utama pada proteoglikan tulang rawan mengandung unit asam D-glucuronat dan N-asetil D-galaktosamin secara berganti-ganti. Inulin adalah salah satu jenis fruktan atau polimer fruktosa yang sebagian besar mengandung sekitar 35 unit fruktosa yang dihubungkan satu sama lain dalam rantai lurus oleh ikatan beta 2,1 glikosida. Inulin adalah pati yang ditemukan pada ubi dan dahlia, artichokes, dan bunga dandeolens. Inulin dapat dehidrasi menjadi fruktosa, dan karena itu inulin adalah fruktosan. Tidak memberi warna bila ditambahkan iodium dalam larutan inulin. Inulin dipakai pada penyelidikan fisiologis untuk menetapkan laju filtrasi glomerulus atau glomerular filtrate rate. Demikianlah pembahasan dari kelompok kami mengenai materi struktur karbohidrat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.